Pemirsa, langsung saja kita akan membahas terkait dengan hal ini bersama dengan narasumber yaitu Teguh Reza Shah selaku pakar hubungan internasional UNPAD yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Teguh Reza. Selamat sore Indonesia, terima kasih. Baik, Pak Teguh, langsung saja. Apa yang menjadi tanggapan Anda dengan bergabungnya Israel dalam BOP? Saya melihat suatu kondisi ya, anggota Board of Peace saat ini kan ada tampaknya 13 yang idealis dan 13 lagi yang belum tentu idealis kan. Untuk yang idealis ini Indonesia akan bersama-sama Bahrain, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Maroko, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turki, Uni Arab Emirat, dan Uzbekistan. Dan nanti saya harus melihat juga bagaimana formasi duduknya nanti. Karena kalau formasi duduknya ada alfabetis, maka Indonesia akan duduk bersebelahan dengan Israel. Tapi bagaimanapun juga ini masih bisa dibahas dengan panitia, karena jangan sampai nanti belum apa-apa sudah mengundang polemik ya, seolah-olah Board of Peace ini adalah suatu forum yang berkaki ganda. Kaki satu mengupayakan perdamaian di Timur Tengah, kemudian di kaki yang kedua mencoba membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Tentu ini adalah hal-hal yang kita harus waspadai. Tapi bagaimanapun juga untuk pertemuan pertama ini, saya pikir Indonesia harus menggalang solidaritas dengan negara-negara yang tampaknya bersimpati kepada perjuangan Palestina tersebut. Dan untuk itu sejak dini kita membangun koalisi moral bersama. Jadi jangan sampai nanti organisasi ini belum apa-apa sudah diseret untuk terlibat dalam urusan-urusan teknis. Karena kalau Israel terlibat, tentunya Israel memiliki informasi yang luar biasa kan. Mereka memiliki informasi yang luar biasa atas perkembangan terkini di Gaza. Kemudian mereka juga bisa mengendalikan fasilitas umum, fasilitas sosial untuk masuk ke Gaza tersebut. Misalnya fasilitas air, fasilitas listrik, dan fasilitas umum lainnya. Dan jangan sampai nanti belum apa-apa Israel sudah mengendalikan isu sehingga membuat negara-negara yang kelihatannya idealis saat ini menjadi lebih realistis. Karena bagaimanapun juga kita harus akui di antara negara-negara yang idealis tersebut ada negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan juga negara-negara yang memiliki hubungan pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat. Maka mereka cenderung bisa dibujuk untuk bersikap lunak, dan tentunya nanti ujung-ujungnya tinggal Indonesia, kemudian bersama ujung-ujungnya Indonesia dengan Saudi Arabia, dan juga saya khawatir nanti saya juga belum tahu bagaimana mekanisme pengambilan keputusan nantinya. Jadi mumpung Board of Peace ini masih baru, saya sangat berharap Indonesia dan negara-negara yang seide untuk menciptakan mekanisme bagaimana aturan main, bagaimana nanti berurusan dengan Israel, bagaimana nanti berurusan dengan aturan-aturan yang diciptakan oleh Board of Peace itu sendiri. Misalnya bagaimana nanti mengurus misalnya urusan bagaimana berurusan dengan Executive Board yang dirancang dalam High Representative for Gaza and National Committee. Ada Steve Witkoff di situ, ada Jared Kushner di situ, ada Yakir Gabay. Jadi jangan sampai nanti Indonesia kehilangan ide, dan juga nanti kita harus berpikir bagaimana mengurus tata kelola rekonstruksi, tata kelola pembangunan, tata kelola pengembangan perdamaian, dan juga hal-hal yang teknis lainnya sebelum kedatangan kontingen Indonesia. Baik, tapi Pak Reza, kita ingat ya, awal Indonesia resmi bergabung dengan BOP bentukan Presiden Donald Trump ini tidak sedikit suara miring, kritik yang ditujukan atas keputusan Indonesia tersebut yang dianggap bertolak belakang dengan tujuan kita selama ini, yaitu untuk mendorong terciptanya perdamaian di Gaza, kemerdekaan dari Palestina sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sebagai pakar sejak awal melihat BOP ini dibentuk oleh Amerika, Donald Trump, sudah menduga nantinya setelah panjang perjalanannya ini akan ada keterlibatan Israel dan ikut join dalam hal ini, dan ternyata sekarang sudah benar-benar terjadi, tetapi kita masih bertahan di dalam dan banyak pihak yang meragukan masih relevan nggak sih dengan apa yang kita perjuangkan selama ini? Terima kasih. Kita memang harus realistis ya. Saya perhatikan saat ini PBB itu semakin kurang relevan. PBB sangat sulit menghadapi masalah-masalah struktural seperti ini. PBB selalu tidak satu suara di dalam Dewan Keamanan.
PBB pada saat yang sama sudah mulai kekurangan uang sehingga Amerika Serikat mulai menarik diri. Amerika Serikat juga sudah mulai menarik diri sehingga membatasi aspek-aspek keuangan PBB. Jadi dalam hal ini saya melihat multilateralisme sudah mulai terpinggirkan. Pada saat yang sama unilateralisme sudah mulai mengemuka, di mana Trump dengan segala kehebatannya, dengan segala kebengisannya, dengan segala ancamannya itu mulai mengendalikan isu-isu internasional. Trump ini sangat mengkhawatirkan negara-negara Uni Eropa, mengkhawatirkan negara-negara di Indo-Pasifik, juga mengkhawatirkan negara-negara di benua Amerika Serikat sendiri. Di dalam kondisi seperti ini tampaknya presiden kita itu menggunakan suatu strategi namanya Sandi Yuda ya, mepet dengan harapan nantinya bisa mengubah keadaan. Tentunya ini merupakan suatu kinerja yang harus diperjuangkan secara sangat sungguh-sungguh oleh Presiden Indonesia, karena kita datang ke sana dengan satu misi. Misinya adalah turut memelihara perdamaian dunia, itu yang pertama. Kemudian membuktikan bahwa walaupun Palestina tidak ada di sana, tapi suaranya bisa diwakili oleh Indonesia. Dan selanjutnya juga kita berharap Indonesia bisa memberikan ide-ide seperti yang sudah kita bangun di dalam ASEAN, di dalam APEC, di dalam Indo-Pasifik, di dalam G20. Jadi saya sangat berharap di sinilah kualitas seorang presiden itu akan bermain, di mana Presiden Indonesia akan bersikap empat mata, akan bersikap tegas terhadap Amerika Serikat. Jadi jangan sampai ide-ide Amerika Serikat yang besar tersebut tergadaikan oleh Israel yang mendadak muncul. Walaupun Israel itu sudah saya duga akan muncul, karena kalau kita perhatikan komposisinya adalah banyak negara-negara yang pro Israel berada di situ. Pada saat yang sama juga nanti dalam pembentukannya juga banyak organisasi-organisasi bawah di dalamnya yang juga melibatkan Israel. Misalnya kita melihat ada Board of Peace Executive Board yang anggotanya adalah mayoritas itu sangat pro Israel. Tokoh-tokoh seperti Nikolai Mladenov, Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Mark Rowan, Ajay Banga, dan Robert Gabriel itu adalah mereka yang sangat pro Israel. Nanti kemudian ada juga lembaga baru namanya National Committee for the Administration of Gaza yang anggotanya memang agak campur. Ada orang-orang non Israel, tapi tokoh-tokoh Israel masih ada seperti Steve Witkoff masih di situ, Jared Kushner di situ, kemudian dari Turki akan ada Hakan Fidan, kemudian dari Qatar akan ada Ali Al-Tawadi. Cuman saya belum tahu persis bagaimana nanti mekanisme bekerjanya. Untuk itu saya sangat berharap Indonesia itu bersikap sangat tegas sejak dini, jangan sampai kita itu terseret dalam kepentingan nasional dan negara-negara besar. Baik, tentu itu menjadi harapan kita semua ya, agar Indonesia memiliki konsistensi, tidak hanya menjadi apa yang diucapkan tetapi juga nyata dalam tindakannya. Nah, mungkin Pak Reza, jika kita lihat ya per hari ini, khususnya Anda sebagai seorang pakar kan tentu lebih memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Jika dibandingkan dengan keterlibatan Indonesia dalam hubungan multilateral lain seperti di OKI atau gerakan non-blok dengan BOP ini, nah apakah memang BOP ini menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya opsi yang paling memungkinkan untuk bisa mencapai tujuan Indonesia untuk mendorong terjadinya perdamaian ataupun kemerdekaan Palestina, atau bagaimana posisi Indonesia sebenarnya di hubungan multilateral lainnya Pak per saat ini? Sebenarnya Indonesia sudah memiliki nama yang sangat baik di PBB ya. Cuman kita mentoknya hanya sebatas majelis umum. Begitu masuk ke dalam Dewan Keamanan, suara kita sehebat apapun dijegal oleh Amerika Serikat. Kemudian pada saat yang sama Indonesia banyak sekali mendapat mandat dari organisasi konferensi Islam dan Liga Arab. Di mana mereka senantiasa mengatakan agar Indonesia itu mencoba mensinergikan sekretariat jenderal di dua lembaga tersebut, OKI dan Liga Arab, dengan sekretariat jenderal PBB. Tentunya untuk memerhatikan perkembangan Palestina ini. Ujung-ujungnya adalah Palestina yang berdaulat dan sanggup memerintah dan selanjutnya hidup berdampingan dengan Israel. Tapi saya perhatikan negara-negara kunci di Timur Tengah selama ini seperti Turki, Arab Saudi, Yordania itu tampaknya suaranya itu tidak sekencang Indonesia dan juga komitmen mereka itu tidak semurni Indonesia begitu. Sehingga dalam berbagai kesempatan saya sering sekali mendengar masyarakat Palestina mengatakan harapan mereka itu adalah Indonesia. Dan berbagai kesempatan mereka mengatakan tolong, mohon, dalam berbagai forum internasional yang membahas negara kami, membahas nasib bangsa kami, nasib kami di masa depan, mohon agar Indonesia di situ. Jadi ini saya pikir yang membuat Indonesia berpikir masuk ke dalam Board of Peace dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan siap menanggung resiko, yakni berdebat habis-habisan dengan Amerika Serikat di situ. Baik, kita nantikan bagaimana nantinya rapat perdana yang akan dilakukan pada tanggal 19 Februari mendatang. Terima kasih untuk analisa yang sangat menarik Bapak Teguh Reza Syah. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.